Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Biidznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembacaan hadis 166, masih dalam bab perintah menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan adab-adabnya, di mana pada hadis 166 dari hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan terhadap orang-orang yang bersikap terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau syariat. Ada 3 kelompok sesuai dengan perumpamaan tanah yang turun padanya hujan. Jadi syariat itu diumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti hujan. Kemarin telah kita jelaskan kesamaannya, karena hujan itu adalah untuk menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan di atas muka bumi, sedangkan wahyu atau syariat itu untuk menumbuhkan atau menghidupkan hati. Kemudian hati sebagai media untuk menyimpan syariat diumpamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tanah. Ya, sebagaimana tanah memiliki perbedaan-perbedaan, maka hati juga memiliki perbedaan-perbedaan yang sama, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwa tanah yang ditakdirkan oleh Allah sebagai media untuk menerima hujan, yang pertama adalah tanah yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thayyibah, tanah yang subur, di mana tanah ini qabilatil ma fa ambatatil kala'a
wal ushbal kathir. Tanah yang pertama, ya, jenis tanah yang pertama adalah tanah yang subur, yang dapat menerima air, artinya dia bisa menyimpan air. Fa'ambatatil kala awal ushbal kathir, sehingga karena ia tanah subur dapat menyimpan air, sehingga tanahnya pun bisa tumbuh di atasnya al-kala, ya, tumbuh di atasnya tumbuhan yang dimakan oleh binatang. Wal ushbal kathir, begitu juga dengan rumput-rumput yang sangat banyak. Ini jenis yang pertama, hujan turun di tanah yang subur, dapat menyimpan air dan dapat menumbuhkan tumbuhan. Ya, manusia bisa mengambil air dari tanah tersebut, dan juga tanah tersebut memberikan manfaat yang lainnya, bukan hanya air yang dia simpan, kan, tapi juga bisa mengambil manfaat dari tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh di atasnya. Kemudian yang kedua, ajadib, amsakatil ma fanafa Allahu bihan nas fasharibu minha wasaqau wazara'u. Kemudian tanah yang kedua adalah tanah yang ajadib, ini keras, kering, dia tidak subur, tapi ia bisa menyimpan air, sekedar hanya menyimpan air. Adapun menumbuhkan tanaman untuk ternak, ya, tumbuhan-tumbuhan untuk ternak atau rumput atau yang lainnya, ini memang tidak bisa. Namun jenis tanah ini bisa menyimpan air, sehingga kalaupun orang-orang tidak bisa mengambil manfaat dari tanah dengan menanam atau mengambil hasil dari tanah tersebut, akan tapi mereka bisa memanfaatkan air yang tersimpan padanya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah tanah yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ki'an, tanah yang diistilahkan dengan ki'an atau tanah yang tandus, ya, tanah yang tandus, di mana tanah ini tanah yang tidak subur, tidak bisa menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan di atasnya, kemudian juga tanah yang tidak bisa menyimpan air, sehingga tidak bermanfaat dan orang tidak bisa mengambil manfaat darinya. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, perumpamaan tanah yang turun padanya apa? Hujan. Dan ini perumpamaan sama seperti hati-hati manusia, di mana ada di antara manusia yang hatinya itu subur seperti tanah yang subur tadi. Ayat Al-Quran dibacakan kepadanya, atau ia membaca Al-Quran, ia belajar Al-Quran, belajar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian hatinya tumbuh atau hatinya sehat, hatinya hidup, dan ia bisa merekam, ia bisa menghafal, ia bisa memahami, dan ia bisa mengajarkan itu kepada orang. Ini perumpamaan orang yang belajar, kemudian mampu memahami pelajaran, kemudian bisa mengajarkan ilmu yang sudah dia pahami. Ini kelompok yang atau hati yang pertama dari hati manusia, seperti tanah yang subur tadi. Adapun yang kedua, ya, tanah yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya bisa menyimpan air tapi tidak bisa menumbuhkan tumbuhan, orang hanya bisa mengambil manfaat dari air tersebut, tapi dia tidak bisa memanfaatkan air yang ada padanya, tidak bisa menumbuhkan tumbuhan yang tidak bisa menumbuhkan tumbuhan di atasnya. Ini seperti seorang hamba yang punya hati kuat hafalannya, jadi kalau belajar itu dia hafal semuanya, ya, tapi dia tidak tahu dan tidak paham apa yang dia hafal. Jadi sekedar sebagai apa? Penyimpan ilmu, ya, belajar hadis, dihafal, langsung hafal, tapi dia tidak paham, tidak bisa mengeluarkan ilmu yang ada dalam hadis tadi, artinya dia tidak bisa mengajarkannya kepada manusia, sekedar mungkin menukil hadis, ya, belajar dan tidak mampu mengajarkan seperti orang yang pertama. Dan ini
contohnya banyak ya dijelaskan oleh para ulama. Sampai disebutkan ada seorang ulama namanya Al-A'mash, ahli hadis. Kemudian dalam majelis tersebut dia sedang memberi majelis hadis. Kalau dahulu ulama-ulama ahli hadis adalah ulama yang hanya mengajarkan apa? Hadis saja. Jadi dia hafal hadis 1000 hadis, 1.000.000 hadis. Jadi majelisnya itu hanya baca hadis saja gitu. Telah menceritakan pada saya guru saya fulan, kemudian dari fulan dari Rasulullah, beliau bersabda. Kemudian muridnya apa? Baca tanpa dikomentari. Apa maksud hadis tadi? Faidahnya apa? Hukum yang terkandung di dalamnya apa? Tidak ada. Jadi sekedar bacakan apa? Jangan bacakan hadis. Jadi ini seperti tanah tadi yang hanya bisa menyimpan apa? Air saja gitu. Jadi dia bisa hanya menyimpan hadis. Dia tidak paham hadis itu mungkin secara terjemah paham. Ya, secara terjemah paham, akan tapi untuk mengeluarkan istimbat hukum dari hadis tersebut ya tidak mampu. Jadi sekedar sebagai bejana atau tempat yang menyimpan hadis saja. Itu dahulu mungkin untuk memahami hadis ini tidak terlalu susah ya, tidak terlalu sulit karena banyak sekali majelis-majelis hadis. Karena kadang majelis-majelis itu 3 hari bisa dibacakan mungkin sampai ribuan hadis, sekedar membaca saja, sekedar membaca, tidak ada penjelasan ya, tidak ada penjelasan. Jadi Al-A'mash pada suatu waktu ulama ahli hadis terkenal beliau rahimahullahu taala ya, Sulaiman Al-A'mash, beliau ditanya oleh yang hadir, wahai imam, apa hukum ini? Ini nggak tahu, beliau nggak tahu. Kemudian di majelisnya ada ulama madhab terkenal, Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, Nu'man bin Thabit, pelopor madhab Hanafi. Beliau waktu itu hadir. Maka Imam A'mash mengatakan, tolong jawab wahai Nu'man, tolong jawab pertanyaan ini. Maka Imam Abu Hanifah rahimahullah kala itu mengatakan, karena sudah dipersilahkan oleh gurunya, maka beliau langsung menjawab. Beliau mengatakan jawabannya adalah ini dan ini. Dia jelaskan hukumnya gitu. Maka Al-A'mash heran, kok sejauh ini pemahaman muridnya ya? Beliau bertanya, dari mana kau tahu? Maka dia mengatakan, bukankah beberapa waktu yang lalu engkau wahai guru telah meriwayatkan kepada kami hadis ini, dan itulah yang saya jadikan sebagai dalil untuk menjawab. Jadi beliau hanya memahami apa? Hanya bisa menghafal apa? Hadis ya. Karenanya semenjak itu walaupun riwayat ucapan ini masih diteliti oleh para ulama, tapi sebagian mengatakan sahih. Imam A'mash kala itu mengatakan, sesungguhnya kami ini ibarat saidaliyatul Islam wa antum atibba'u ya, orang yang kalau kita beli obat di apotik, apa istilahnya? Bukan resepnya, yang kita berikan resep tadi, apoteker. Jadi dia hanya tahu ya, ini apa ya, baca, oh ini sekedar ngasih obat saja, ini obat ini. Sedangkan yang menentukan obat untuk penyakit-penyakit tertentu adalah dokter gitu. Maka beliau mengatakan, kalian ini ibarat kami ini hanya ibarat apoteker. Kami punya obat gitu. Kami punya obat, kalian ibarat dokternya. Obat apapun dari segala macam bentuk penyakit itu ada di kami. Hadis ribuan jutaan hadis kami hafal. Athar-athar riwayat dari sahabat itu ada di hafalan kami, ada di hati kami. Sedangkan untuk memanfaatkan itu kalianlah para dokternya wahai ahli fikih. Jadi ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Orang yang kedua ini tentunya selamat. Orang yang kedua ini tentunya berada di atas kemuliaan, tapi tentunya tidak lebih mulia dari orang yang pertama. Karena konon diceritakan bahwa ahlul hadis sebelum datangnya Imam Syafi'i mereka tertidur pulas. Ahlul hadis sebelum munculnya Imam Syafi'i mereka tertidur pulas. Jadi mereka disebutkan dalam sebagian riwayat hanya membahas hadis-hadis saja, riwayat-riwayat, tapi untuk dirayah mengeluarkan faidah, istimbat, istidlal dari hadis, yang pertama kali mengajak para ulama untuk berfikir terkait dengan masalah itu adalah Imam Syafi'i. Maka
Setelah Imam Syafi'i muncul, akhirnya muncullah ilmu-ilmu, disiplin-disiplin ilmu yang kemudian dipakai oleh para ulama untuk mengeluarkan dalil-dalil dari apa? Hadis. Karena Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala disebutkan dalam sebagian sejarah hidup beliau rahimahullah, dalam satu malam konon ceritanya beliau berkunjung ke rumah muridnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dan Imam Ahmad ahli hadis. Imam Ahmad ahli hadis. Imam Syafi'i paham hadis, tapi dari sisi keilmuan tentang hadis beliau di bawah Imam Ahmad, dan itu dikatakan Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad, ya Ahmad adalah murid Imam Syafi'i, wahai Ahmad, kalau seandainya ada hadis baik dari Syam, dari Irak, dari Yaman yang kamu anggap sahih, maka sampaikan kepada saya. Ini menunjukkan bahwa Imam Syafi'i mengakui bahwa Imam Ahmad itu menonjol di bidang hadis. Karenanya dalam biografi para ulama tatkala menyebutkan Imam Ahmad rahimahullah sebagai pelopor mazhab Hambali tidak pernah menulis kitab fikih. Tidak pernah menulis kitab fikih. Yang beliau tulis adalah kitab hadis, dan kitab hadis yang diantara kitab hadis yang beliau tulis Musnad Imam Ahmad yang luar biasa. Musnad Imam Ahmad. Ya, fikihnya dimunculkan oleh para murid-muridnya. Jadi Imam Syafi'i paham hadis tapi lebih menonjol di fikih. Imam Syafi'i beliau mengakui bahwa Imam Ahmad kalian lebih paham tentang hadis daripada kami, sedangkan Imam Ahmad lebih menonjol di bidang hadis, ya, rahimahumullah. Jadi suatu hari Imam Syafi'i berkunjung ke rumah Imam Ahmad, yang Imam Ahmad sebagai murid Imam Syafi'i selalu membanggakan sang guru di hadapan anak-anaknya, di antara di hadapan putrinya. Gurunya Imam Syafi'i itu Masya Allah luar biasa keilmuan dan sebagainya. Maka dia berkunjung. Ada beberapa catatan yang kala itu sang anak menganggap Imam Syafi'i itu tidak seperti yang diceritakan oleh ayahnya, biasanya gitu. Bahkan ada beberapa catatan yang nggak istimewa bahkan gurunya ini. Di antara catatannya, tidak sholat malam. Kemudian yang kedua, sholat subuh tidak wudhu. Sholat subuh tidak wudhu. Dulu di zaman dulu kalau orang wudhu bersuci itu ketahuan karena airnya itu disediakan di luar gitu. Jadi kalau ditengok nggak ada beceknya berarti nggak dipakai kan gitu kan. Jadi Imam Syafi'i setelah masuk ba'da Isya kemudian keluar nggak pakai air itu. Maka ditanya ini gimana? Maka ditanyakan kepada Imam Syafi'i, dia mengatakan ya beliau sholat subuh itu dengan wudhu sholat Isya. Ya, jadi gimana itu? Menunjukkan beliau tidak tidur. Dan saya yakin wallahu alam nggak ada di antara kita yang bisa gitu kan. Wudhu sholat subuh itu sisa wudhu sholat Isya. Berarti tidak tidur, tidak buang angin, tidak buang hajat. Bisa kira-kira? Nggak bisa. Ya, kita ini sifatnya kalau sudah rebah langsung game over. Baik, subhanallah. Ini kemudian beliau mengatakan bahwa tadi malam tidak tidur dan tidak sempat melakukan tahajud dikarenakan beliau memikirkan, mengeluarkan faidah dari hadis ya Abu Umair madza fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, yakni anak kecil, anaknya adiknya Anas bin Malik, anak Abu Talha radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum, yang menangis karena mainan seekor burung yang dia ikat hari yang lalu itu mati. Jadi nangis. Maka Nabi mengatakan, kenapa menangis? Kenapa Abu Umair menangis? Kenapa dia menangis? Burung yang kemarin dia ikat, dia terbang-terbangkan, dia bermain dengannya, mati ya Rasulullah. Maka Nabi SAW ingin menghiburnya supaya tangisannya tidak terlalu tidak terlalu keras. Nabi mengatakan, ya Abu Umair, ma fa'alan Nughair. Abu Umair, burung kecil kemarin apa ceritanya? Mana dia? Gitu. Jadi diajak oleh Nabi bergurau. Maka Imam Syafi'i memikirkan hadis ini dan memunculkan hukum-hukum fikih darinya sampai puluhan. Di antaranya kunyah itu hatta anak kecil boleh sudah dikasih kunyah walaupun belum punya anak, karena Abu Umair bapaknya si Umair, Abu Abdullah bapaknya Abdullah, sudah boleh walaupun
belum punya anak. Walaupun baru bayi itu sudah boleh dikasih apa? Kunyah. Apalagi kalau sudah tua seperti kita. Ya, walaupun belum menikah sudah boleh Ummu Fulan, Abu Fulan. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ulama-ulama yang punya tingkatan-tingkatan yang berbeda dari sisi ilmu yang mereka dalami, ilmu yang mereka pelajari. Ada yang hafal ilmu dan bisa memahami dan bisa mengajarkan. Ada yang sekedar hafal saja. Karena itu pada pertemuan yang lalu kita bacakan sabda Rasulullah SAW di Hajjatul Wada. Apa kata Rasulullah SAW? Memerintahkan para sahabat untuk menyampaikan kepada siapapun apa yang telah mereka dengar dari Rasulullah. Nabi SAW bersabda, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha farubba muballighin aw'a min sami'in wa rubba faqihin wa rubba muballighin aw'a min sami' aw kama qala alaihi salatu wassalam." Ya, jadi Nabi SAW katakan, semoga Allah mencerahkan wajah seseorang tatkala yang mendengar sabdaku, kemudian dia hafal, ya, dia ingat, kemudian dia sampaikan persis seperti yang dia dengar. Mungkin saja kata Rasulullah, ada orang yang menyampaikan hadis yang mendengar itu jauh lebih paham daripada dia yang menyampaikan. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan beberapa hal yang berkaitan dengan hadis ini. Taib, orang yang ketiga ini binasa. Ini orang yang ketiga ini binasa, celaka orang ini. Ya, dia tidak memiliki keinginan untuk memberikan perhatian terhadap sunnah, tidak memiliki keinginan untuk memberikan perhatian terhadap ilmu, terhadap syariat, terhadap agama. Ya, Nabi SAW mengatakan perumpamaannya sama seperti apa? Qi'an, tanah yang tandus, tanah yang air meresap tidak bisa menahan air dan dia tidak bisa menumbuhkan tumbuhan di atasnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan perumpamaan orang ini sama seperti malam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallah alladzi ursiltu bihi. Perumpamaan orang yang ketiga ini adalah, perumpamaan ketiga ini seperti orang yang sama sekali tidak peduli dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah, petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah, tidak mau menerima petunjuk Allah dan tidak mau menerima syariat yang aku diutus dengannya. Jadi jangankan bisa memahami ilmu, jangankan bisa mengajarkan ilmu, jangankan bisa menghafal ilmu, belajar saja nggak mau. Belajar saja tidak mau. Jadi acuh tak acuh dengan syariat. Ini bahaya kalau sudah seperti ini. Ini binasa orang ini. Ya, karenanya coba mendengar, cobalah belajar. Jangan kemudian kita berpaling dari apa? Sunnah atau dari syariat. Ya minimal ada ayat yang kita hafal, minimal ada hadis yang kita ingat. Ya. Ini mesti kita perhatikan ya. Jangan kemudian kita berpaling. Bahkan ada sebagian ungkapan lebih bagus nggak usah tahu, karena kalau tahu payah Ustaz. Lebih bagus tidak tahu, karena kalau sudah tahu payah. Ayo belajar, nggak usah lah, nanti saya tahu pula, sudah tahu saya langgar, kan celaka nanti saya Ustaz. Bagus saya tidak tahu. Benar, orang yang tidak tahu melakukan kesalahan itu dosanya lebih ringan daripada orang yang tahu kemudian dia melakukan kesalahan. Tapi orang yang tidak mau tahu, berpaling dari agama, tidak mau belajar, tidak mau mendengar, ini sifat orang-orang kafir ini. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun, dan orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang berpaling dari peringatan yang disampaikan kepadanya. Karena coba lihat apa yang dilakukan oleh umat Nabi Nuh tatkala Nabi Nuh mulai memberikan nasihat kepada mereka. Wa inni kullama da'autuhum, ya, setiap kali aku menyuruh mereka litaghfira lahum, mengajak mereka untuk melakukan ibadah kepada Allah agar engkau mengampuni dosa-dosa mereka, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, mereka memasukkan jari jemari mereka di apa? Di telinga mereka, enggak mau dengar. Wastaghshaw thiyabahum, dan mereka menutupkan kain-kain mereka di kepala mereka supaya tidak bisa melihat. Coba bayangkan, ini berpaling. Makanya harus para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, sekalipun mungkin kita tidak akan bisa seperti Imam
A'mash tadi, apalagi Imam Abu Hanifah, apalagi Imam Syafi'i, apalagi Imam Ahmad. Tapi harus ada keinginan kita untuk belajar sunnah. Belajar, dengar sunnah itu, ingat-ingat sunnah itu, dan moga dengan belajar sedikit demi sedikit, ya, walaupun mungkin kalau Imam Syafi'i rahimahullah sekali dengar langsung hafal, ya, sekali dengar langsung hafal. Kalau kita mungkin 1000 dengar belum tentu hafal, tapi tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Yang penting ada keinginan kita untuk belajar, ada keinginan kita untuk mengetahui sunnah Nabi SAW, syariat yang diajarkan oleh Allah kepada beliau alaihi salatu wassalam, sehingga kita selamat, ya. Karena ada sebagian orang lebih nyaman dengan ketidaktahuan daripada bersusah payah untuk tahu, ya. Udahlah, udah berlalu masa saya, udah kepala 5, umur udah kepala 5, udahlah. Tidak boleh seperti itu. Lebih bagus kita berusaha untuk tahu, terus berusaha untuk tahu walaupun susah untuk tahu, daripada kita nyaman di atas zona kebodohan, ya. Karena tidak ada yang sia-sia. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Ini 3 perumpamaan yang kembali kita ulang, karena para ulama mengatakan perumpamaan dalam hadis sangat indah untuk direnungkan. Orang yang belajar, paham, kemudian mampu mengajarkan ilmu. Kemudian yang kedua, belajar, dia tidak paham maksudnya apa, tapi disampaikan saja gitu. Tapi perlu kita ingat, dalam poin-poin seperti ini, ya hendaknya kita berdiri di batas kita masing-masing. Maksud saya, kalau seandainya kita tidak paham, ya jangan coba-coba menjelaskan gitu. Jadi kalau levelnya itu sekedar bisa menghafal, sampaikan saja begitu saja, seperti majelis menyampaikan hadis gitu. Jadi jangan coba-coba kita hafal satu hadis kemudian kita syarah 4 jam, bahaya, karena bisa salah, ya. Makanya lebih aman itu memang mendengar. Kalau yang duduk di depan ini nggak aman ini, ya, karena kalau yang mendengar itu, ya dia paham, dia amalkan. Tapi kalau yang menyampaikan salah, bahaya kan, ya. Makanya kalau tidak paham, ya sudah diam gitu. Dan lebih disayangkan lagi, banyak di kalangan kita saat ini menganggap yang pandai berbicara, membahas satu ayat kemudian bicara sampai 3 jam, itu hebatnya luar biasa gitu. Jadi kurang keren itu belajar pakai buku gini, nggak keren. Jadi belajar itu nggak usah pakai buku, ustadznya udah ambil satu potong ayat, cerita 3 jam, ya. Ini hati-hati ya. Apalagi kita orang awam tidak tahu yang disampaikan itu benar atau salah, ya, benar atau salah. Dan tidak ada yang tahu mana benar mana salah kecuali yang tahu kebenaran, yang tahu kesalahan. Ya, makanya selalu bertanya. Apalagi dalam permasalahan-permasalahan berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan keyakinan, berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan fikih dan seterusnya. Ini kaitan masalah akhirat, ini ujungnya surga atau neraka. Makanya kalau dikatakan pengajian misalnya di sana itu sangat ringan pembahasannya, berkaitan dengan bersuci saja. Bersuci itu kan remeh itu pembahasannya, anak SD itu levelnya. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya, inna sanulqi alaika qawlan thaqila, kami akan menyampaikan padamu syariat yang berat. Dan dalam Islam itu nggak ada yang ringan, nggak ada yang remeh, nggak ada yang sepele. Hatta masalah buang hajat itu juga perkara yang sangat penting dalam Islam, ya. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Maka setiap kita hendaknya tahu kadar dirinya. Karena Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, di antara kecerdasan seorang, dia tahu kadar dirinya, dan di antara kebodohan seseorang, dia tidak tahu kadar atau kapasitas dirinya, ya. Istilah kalau sering kita dengar dulu, pangkatnya kopralnya tapi serasa jenderal. Ini bahaya nih, ini bahaya kalau seperti ini. Tapi kalau dia jenderal tapi hatinya merasa kopral, ini bagus nih, tawa tuh, ya. Maka kita harus tahu. Makanya kalau seandainya memang tidak paham, ya sudah,
nggak usah banyak penyampaian, nggak usah banyak cerita, udah diam aja. Kalau hafal hadis ya sampaikan aja. Tadi saya dengar hadis ini, sekedar hafal saja, sekedar ingat saya terjemah, sudah selesai, nggak usah dikomentari. Ya, kalau ibarat kata pepatah Arab, ini bukan sangkarmu, fadruji, pergi kau dari sini. Karena setiap maidan itu ada orang-orangnya, ya. Karena kalau kita sebagai mubaligh disuruh main bola, kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Mungkin 30 gol, 30-0 ya. Ya, bolanya nggak pernah masuk ke gawang mereka, gawang kita kebobolan terus, gitu. Karena memang bukan maidan kita di situ. Tapi pemain bola disuruh mengasih pengajian. Pemain bola disuruh ngasih pengajian. Apa yang terjadi? Ya 30-0, bahkan 50-0. Banyak sesatnya gitu. Ini perlu diperhatikan para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perumpamaan yang orang kedua, pertama dan kedua ini adalah orang yang selamat, namun orang yang ketiga adalah orang yang binasa. Berikutnya hadis nomor 167, hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathali wa mathalukum kamathali rajulin awqada naran faja'ala al-janadibu wal farashu yaqa'na fiha wa huwa yadhubbuhunna anha wa ana akhidhun bihujazikum 'anil nar wa antum tafallatuna min yadayya." Ini juga perumpamaan ya. Ini juga perumpamaan. Perumpamaan diriku dengan kalian, perumpamaan Nabi dengan kita umatnya adalah seperti seorang laki-laki yang menyalakan api di malam hari. Tengah padang pasir, gelap, tidak ada cahaya, tidak ada penerang. Kemudian seseorang menghidupkan api unggun. Apa yang terjadi? Maka serangga-serangga disebutkan di sini adalah janadib, belalang malam, kemudian kupu-kupu. Ini kalau kupu-kupu malam agak bahaya ya. Belalang malam dan kupu-kupu berjatuhan ke dalam api itu karena mereka melihat ada apa? Cahaya. Mereka akan mendatangi cahaya tersebut, mendekat ke cahaya tersebut. Belalang dan kupu-kupu dan serangga-serangga ini tidak menyadari bahwa pancaran cahaya yang dari api tadi ini membahayakan kalau mereka dekat. Ya, mereka tidak tahu. Ini api bisa membakar mereka, bisa membunuh mereka, bisa membinasakan mereka. Maka lelaki yang tadi menghidupkan api unggun tadi berusaha untuk melindunginya, berusaha untuk mengusir belalang-belalang tadi agar menjauh dari apa? Dari api. Ada yang dia usir dengan tak, ada yang mau dekat dia pegang kemudian dia campakkan supaya tidak terbakar. Maka Rasulullah SAW mengatakan, itulah perumpamaan kalian dengan aku, kata Rasulullah SAW. Ini ada api neraka, dan api neraka itu sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, pagarnya itu adalah semua perkara yang disenangi oleh jiwa. Aku ingatkan pada kalian, ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini harus kalian lakukan sehingga kalian bisa masuk surga. Ini aku jelaskan gitu. Jadi ini api neraka itu membuat orang tertarik untuk masuk ke dalamnya. Dia seperti magnet. Ini yang dikatakan oleh Jibril alaihissalam tatkala beliau pertama kali melihat apa? Neraka. Dia datang kepada Allah kemudian dia mengatakan, ya Rabbi. Allah bertanya kepadanya, wa huwa alam, dan Allah lebih tahu, bagaimana pendapatmu tentang pagar-pagar neraka? Maka Jibril kala itu mengatakan, karena pagarnya setiap yang disukai oleh jiwa. Maka Jibril mengatakan, saya takut semua hambamu akan masuk ke dalam neraka. Jadi neraka itu magnet dia, menarik orang untuk mendekat, menarik orang untuk mendekat. Dan Nabi SAW semaksimal mungkin berusaha mengingatkan, menjauhkan. Bahkan Nabi SAW katakan, wa ana akhidhum bi hujazikum anin nar. Aku, kata Rasulullah SAW, tatkala kalian mendekat ke neraka, aku menarik pinggang-pinggang kalian agar kalian tidak dekat dengan neraka dan tidak jatuh ke dalam neraka. Tapi ada di antara kalian tafallatuna min yadayya, ada di antara kalian yang lepas dari kedua tanganku. Ini para ikhwah dan akhwat, ini menunjukkan bahwa Nabi kita yang mulia SAW punya sifat yang sangat luar biasa. Karenanya Allah SWT berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini sifat Nabi luar biasa ya. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul
min anfusikum, dari bangsa kamu. Azizun alaihi ma'anittum, terasa berat baginya semua perkara yang membuat kalian susah. Jadi kalau ada hal-hal yang membuat umatnya susah, Nabi SAW merasa berat dengannya. Karenanya syariat yang dibawa oleh Nabi SAW ini syariat yang mudah. Makanya kalau seandainya ada beberapa syariat yang kemarin kita sebutkan, seorang sahabat tatkala Nabi mengatakan laksanakanlah ibadah haji, apa pertanyaan sahabat? Setiap tahunkah ya Rasulullah kami harus melaksanakan? Ini pertanyaan membuat Nabi itu nggak senang, membuat Nabi marah. Ya lakukan saja, kenapa mesti ditanya setiap tahun? Maka setelah 3 kali didesak untuk menjawab, terpaksa Rasulullah SAW mengomentari. Apa kata Rasulullah? Qultu na'am la wajabat wa lam istata'tum. Kalau aku mengatakan ya, laksanakan ibadah haji setiap tahun, itu jadi hukumnya jadi wajib setiap tahun kalian melaksanakan ibadah haji, dan kalian tidak akan pernah mungkin mampu, nggak akan mampu. Jadi hal yang berat, terasa berat oleh umat, itu terasa berat oleh beliau alaihi salatu wassalam. Azizun alaihi ma'anittum. Kemudian harisun alaikum, beliau adalah orang yang memang berharap sangat agar kalian mendapatkan hidayah, mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian bil mu'minina ra'ufur rahim, Nabi yang memiliki sifat pengasih dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Jadi beliau itu berjuang semaksimal mungkin agar kita ini selamat dari api neraka. Tapi banyak di antara kita yang bandel, keras kepala, nggak mau diatur. Nabi katakan jangan lakukan itu. Ini maksudnya melarang kita supaya kalau engkau lakukan itu kau akan dekat neraka dan kau akan terbakar di neraka. Maka Nabi katakan jangan lakukan, tapi kita tetap melakukannya. Karenanya dalam menyikapi semua larangan dan semua perintah yang disabdakan oleh Nabi kita, bagi kita yang sadar beliau adalah orang yang berusaha menyelamatkan kita dari api neraka, maka tidak ada ucapan kita ucapkan terhadap perintah dan larangan kecuali sami'na wa ta'na. Karena kita sangat paham, kita sangat sadar, kita sangat beriman bahwa setiap yang dilarang itu pasti ujung kalau melakukannya adalah neraka. Setiap yang diperintahkan insya Allah menyebabkan kita masuk surga. Maka tidak ada pilihan kecuali ya amalkan saja sunnah siapa? Rasulullah. Sami'na wa ta'na. Jadi setiap yang dilarang itu pasti dampaknya buruk dunia maupun akhirat. Ya. Maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, contoh terkait dengan kemuliaan berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebaikan akan didapat di akhir itu sangat banyak. Tidak ada yang diperintahkan oleh Rasulullah kecuali pasti mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat. Tidak ada yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya kecuali mendatangkan keburukan dunia dan akhirat. Ini yang kita yakini. Karena kita sudah mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya beliau adalah utusan Allah. Jadi perintah yang beliau perintahkan supaya kita masuk surga, selamat dari api neraka. Larangan yang beliau larang juga seperti itu, agar kita selamat dari neraka dan bisa masuk ke dalam surga. Makanya hadis ini dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam apa? Bab ini. Ya sudah, lakukan saja. Apa yang diperintahkan lakukan, apa yang dilarang tinggalkan. Pasti kita akan selamat dari api neraka. Pasti akan selamat dari api neraka. Tapi kalau kita tidak mau taat, inilah yang disabdakan oleh Rasulullah, ada di antara kalian yang akhirnya lepas dari kedua tanganku. Ya, ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ini di antara dalil yang hendaknya diperhatikan agar kita menjaga sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau akan sebutkan di antara sunnah hadis 168 berkaitan dengan masalah makan. Ya, berkaitan dengan masalah makan. Amara bilaqil asabi, Nabi memerintahkan setelah selesai makan kita diperintahkan untuk apa? Menjilati jari jemari. Menjilati apa? Jari jemari. Ini Nabi memerintahkan. Ini kalau dilakukan adakah kebaikan padanya? Ada. Karena Nabi SAW mengatakan kamu makanan yang kau makan sebanyak apapun kau tidak tahu di keberkahan itu pada yang mana. Mungkin pada tetesan kuah terakhir. Maksudnya berkah akan mendatangkan kebaikan. Jadi kadangkala makanan ini walaupun banyak orang kadang dia gizinya
apa namanya, 4 sehat 5 sempurna. Tapi kalau untuk sholat nggak sanggup dia, nggak sanggup. Diajak sholat nggak sanggup. Tapi ada orang makannya gizinya itu buruk mungkin ya bahasanya. Tapi kalau untuk sholat hebatnya luar biasa. Apa masalahnya? Keberkahan dari konsumsi yang dia masukkan ke dalam tubuhnya. Jadi kalau berkah itu memberi kekuatan, kalau tidak berkah malah menambah kemalasan. Maka Nabi perintahkan bersih sampai tangan sebelum dicuci harus dijilat terlebih dahulu. Ini diantara sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia SAW, yang insyaallah pada pertemuan akan datang akan kita bacakan. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.